Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, saya ini disantet tidak ada habis-habisnya. Jangan berpikir seperti itu ya. Jadikan santet itu petunjukmu. Ya apa caranya? Merubah mindset, merubah masalah menjadi sebuah motivasi diri. Ya, contoh misalkan, Anda ini disantet, Anda ini kena teluh, ya, hidupmu berantakan, tidak punya momongan dan sebagainya. Ya, ini dialami oleh saudara kita. Ya memang disantet itu harus tidak enak teman-teman. Ya, saya pernah mengalaminya ya, sampai detik ini. Itu sebenarnya tanda energi negatif kita itu masih besar. Ya. Dan santet itu, kenapa kok santet itu sulit untuk hilang? Santet itu masuknya pelan-pelan, ya. Masuknya pelan-pelan mempengaruhi alam bawah sadar kita, mempengaruhi kesadaran diri kita. Ya, akhirnya kelakuan kita ini bosok, ngamuan, emosian, terus berprasangka negatif. Itu yang terjadi manakala kita kena sihir, kena teluh, kena santet. Sudah berobat kemana-mana tidak sembuh-sembuh, ya tidak sembuh-sembuh. Ya, karena apa? Karakter kita yang positif awalnya itu berubah menjadi negatif. Jadi kalau orang terkena santet, sihir, teluh, itu yang dia harus rubah itu adalah semuanya. Karakter-karakter sifat yang negatif itu harus dirubah semua menjadi positif. Baru sihir, teluh, santet itu akan pergi. Lah kalau Anda tidak bisa merubah ini, ya, maka sihir, teluh, santet itu tidak akan pernah bisa selesai. Ya. Nah, teman-teman Sabtu Legi, cara kerja sihir. Kenapa kok saya tahu? Ya, tak pelajari teman-teman ya. Cara kerja sihir tak pelajari. Ya apa sih sihir itu ini? Ya apa sih pengaruhnya? Ya. Saya mempelajari ini bukan untuk jadi tukang sihir ya, tapi supaya saya sembuh ya. Cara kerja sihir itu adalah membangkitkan emosi diri kita, membangkitkan kebencian diri kita, membangkitkan dendam diri kita. Ya, selama ada kebencian, apalagi Anda tahu pelaku sihir itu kan pasti orang-orang terdekat saja, orang-orang yang pernah berhubungan dengan Anda. Ya, otomatis akan memacu semangat emosi yang luar biasa. Lah inilah pintu masuk sihir. Akhirnya sihir itu masuk, titik numpuk mempengaruhi perilaku Anda. Perilaku Anda dulu yang rajin sholat jadi malas, orang rajin ritir jadi malas. Itu sihir itu seperti itu. Tanpa terasa, ya, energi Anda, perilakumu berubah total. Jadi perilaku yang positif berubah menjadi perilaku yang negatif. Nah itu terjadi seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu harus, ya, solusinya bagaimana? Ya Anda harus sembuh. Anda harus sembuh dari sihir itu sih. Anda harus sembuh dari watak karakter yang negatif itu. Selama watak karakter negatif itu belum berubah, ya masih katakanlah mendominasi di dalam diri Anda, maka sihir itu tidak akan pernah bisa hilang. Dan juga ingat, orang melakukan sihir itu tidak satu dukun sihir, ya banyak dukun sihir. Contoh sama halnya dengan Anda itu berobat. Ya. Misalkan saya ini sakit, ya karena sihir, saya berobat. Ya orang pintar tidak sembuh. Cari orang, dengar lagi, oh di sana ada orang pintar bisa menyembuhkan ini. Datangi, tidak sembuh. Nah terus kita ini ruqyah, kiai A, kiai B, tidak sembuh. Sama seperti itu. Orang melakukan sihir juga sama seperti itu. Ya. Alasannya kadang pelaku sihir ini juga tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir itu. Ya. Orang melakukan sihir itu tidak tahu kalau dia itu melakukan sihir. Pelakunya gitu loh. Misalkan ya saya sakit hati sama Anda, saya datang ke orang pintar, Pak saya ini didalimi, disakiti oleh itu. Tahukah Anda? Tahukah saya kalau orang itu melakukan sihir? Tidak tahu. Ya, terus dilihat orang itu masih tetap saja cari orang pintar yang lainnya.
sampai Anda kelihatan hancur kehidupan Anda, baru berhenti. Nah, coba itu dibayangkan terjadi pada diri Anda. Satu saja masuk, ya, ibaratnya serangan sihir itu satu saja masuk, maka yang lain-lainnya itu masuk. Akhirnya apa? Energi yang negatif yang awalnya kecil menjadi besar. Akhirnya Anda kewalahan. Kenapa kok kewalahan? Karena perilakumu, ya, tingkah lakumu sudah berubah. Dari tingkah laku yang positif sudah menjadi negatif. Yang itu tidak Anda rasakan. Tidak kroso gitu ibaratnya, ya. Anda tidak kroso perilakumu yang positif itu berubah jadi negatif, itu tidak kroso. Ya, orang kena sihir itu tidak kroso, teman-teman. Ya. Krosoi ketika ekonominya hancur. Krosoi ketika Anda ini katakanlah mau ngapa-ngapain itu sulit sekali. Mau usaha apapun itu sulit sekali. Ekonomi hancur. Ya, kesehatan juga hancur. Emosi mendominasi. Nah, terus apa solusinya? Tobat dan nasuha. Tobat, ya. Tobat. Ya Tuhan, ampunilah dosa saya. Nah, ketika Anda tobat, ya, ketika Anda melakukan pertobatan, nah juga dilakukan ibadah. Ibadah itu diperbaiki. Sing tidak tahu sembahyang ya malih sembahyang. Sing tidak tahu wirid ya malih wirid. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Nah, selanjutnya juga ditirakati poso. Poso. Ya. Karena kadang ya sihir itu juga kebanyakan itu orang-orang terdekat, ya. Sehingga aksesnya itu kebanyakan melalui makanan dan minuman. Nah, ini kan sudah mengkontaminasi, ya, darah kita. Nah, ini bisa kita keluarkan dengan puasa. Ya, poso wis sampai kapan ya? Sampai sembuh. Ya, Anda bisa puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, ya, teman-teman Sabtu Legi, ya. Ada pertanyaan, ya? Silakan kalau ada pertanyaan, ya. Nah, tulis saja di kolom komentar, ya. Tulis saja di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nanti tak buatkan videonya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.